Oke, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan potret pendidikan di Provinsi Bengkulu berdasarkan data BANSM. Video ini adalah bagian yang ke-12 dari serial kupas tuntas data BANSM. Ya, ikutin terus. Oke, kita klik Bengkulu ya, karena kita bahas Bengkulu, kita klik Bengkulu. Ya, ini adalah potret pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Bengkulu berdasarkan data BANSM. Jadi di Bengkulu ini ada 2.355 sekolah, 19% diantaranya terakreditasi A dengan jumlah 448 sekolah. Kalau kita lihat di sini adalah mapping dari perakreditasinya ya, yang terakreditasi A 448 atau 19%, lalu yang terakreditasi B ada 1077 atau 49%. Kemudian yang terakreditasi C itu 761 atau 32%, yang tidak terdaftar ada 69 sekolah atau 3%. Nah, di sini adalah sebarannya untuk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu. Ya, jadi paling banyak ada di Bengkulu Utara, jumlahnya 373 sekolah. Lalu Rejang Lebong ada 299, lalu Seluma dengan jumlah 281, dan seterusnya, bisa dibaca masing-masing ya. Untuk jumlah dan komposisi tiap jenjang adalah SD sederajat atau jumlahnya 1529 sekolah atau 65%. Kemudian 22% itu untuk SMP sederajat dengan jumlah 511, dan kemudian SMA sederajat jumlahnya 302 atau 13 derajat dan kemudian 13%. Kemudian untuk lainnya itu adalah ada 13 sekolah atau 0, sekian persen. Ya, sementara ini adalah average nasional. Jadi kalau kita bandingkan dengan average nasional untuk SD sederajat, ini ada di rata-rata ya, 65%. Kemudian untuk SMP sederajat itu sedikit di atas rata-rata nasional. Kemudian untuk SMA sederajat jumlahnya di bawah rata-rata nasional. Oke, kemudian tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya. Jadi maksud grafik ini adalah SD ke SMP 33%. Jadi maksudnya begini. Kalau di SD ada 100 sekolah, kemudian untuk di jenjang berikutnya di SMP sederajat itu ada 33 sekolah. Ya, kurang lebih bacanya begitu ya. Artinya apa? Artinya dengan asumsi jumlah sekolah di satu sekolah kelasnya sama, maka ada persentase di mana anak SD tersebut tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke SMP. Ya, artinya ada potensi 67% atau 2/3 ya, didapat dari 100% dikurang 33. Ya, 67% ini adalah persentase atau potensi anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Begitu juga sama di SMP dan di SMA. Jadi kalau misalnya di SMP itu
jumlah sekolahnya ada 100, lalu di SMA itu menyusut cuma tinggal 59 sekolah, ya. Artinya ada, dengan asumsi yang sama tadi yang saya sebutkan, jumlah kelasnya sama, maka ada potensi sebesar 41%, ya. Dari 100% dikurang 59 jadi ada 41% kemungkinan anak SMP tidak melanjutkan ke SMA atau potensinya putus sekolah. Ya, jadi itu adalah perkiraan kasar, ya. Ya, jadi perkiraan kasar. Nah, kalau kita lihat nih average-nya, ya, average nasional untuk jenjang SD ke SMP ini Bengkulu ada di rata-rata. Kemudian untuk SMP ke SMA rata-rata nasional 63, di sini 59, artinya di bawah standar nasional. Oke, kita lihat lagi untuk jumlah sekolah tiap jenjang. Ya, seperti kita ketahui di SD sederajat tadi, ini di SD, ya, maaf, di SD ini ada 1388 atau mayoritas sekolah ada di Bengkulu ini dikuasai oleh SD. Kemudian kalau kita lihat, ya, SD 1388, kalau kita bandingkan dengan madrasah ibtidaiyah 141, artinya kecenderungan orang tua itu lebih cenderung memasukkan anaknya ke SD umum daripada ke madrasah aliyah. Ya, setelah lulus SD orang masuk ke SMP, ya. Di SMP ini pilihannya ada 2, SMP umum atau madrasah sanawiyah, ya. Data ini bilang bahwa setelah lulus SD orang lebih memilih SMP umum dibanding dengan madrasah ibtidaiyah. Dilihat dari jumlah sekolahnya, ya. Kita lihat ini. Nah, kemudian setelah dari SMP orang melanjutkan ke SMA sederajat. Pilihannya adalah SMA, SMK atau madrasah aliyah. Ya, data ini mengatakan bahwa setelah lulus SMP, orang tua atau anak cenderung melanjutkan ke SMA, dilihat dari jumlah sekolahnya ini, ya, daripada ke SMK atau ke madrasah aliyah. Oke, selanjutnya untuk kepemilikan sekolah. Secara umum, ya, secara total di Bengkulu ini 63% atau jumlahnya 1963 ini dikuasai oleh sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Sementara 17% atau 391 sekolah ini milik swasta. Nah, kalau kita petakan lebih dalam lagi, untuk SD sederajat itu ada 88%. Artinya mayoritas sekolah pemerintah itu dikuasai oleh SD, ya. Kemudian sisanya 12% milik swasta. Nah, untuk SMP itu 81% milik pemerintah, 19% milik swasta. Untuk SMA sederajat juga kita lihat berkurangnya dari 88 ke 91, 81 ke 62. Ya. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat sekolahnya, pemerintah semakin jumlah sekolah jumlah sekolah negeri itu semakin berkurang. Artinya bisa diartikan bahwa pemerintah mulai kurang perhatian untuk sekolah yang lebih tinggi, ya, kurang lebih begitu, ya, data bilang begitu, ya. Oke, kalau kita lihat ini untuk rata-rata nasional, SD sederajat itu untuk sekolah pemerintah ada 77%, sementara di Bengkulu ini 88%. Artinya bahwa di Bengkulu untuk SD sederajat ini lebih banyak daripada rata-rata nasional. Kemudian untuk SMP sederajat juga lebih ekstrim lagi. SMP sederajat itu rata-rata nasional 63, tapi di Bengkulu ada 81. Ya, untuk SMA sederajat ini 31% milik pemerintah, ini ada 62% milik pemerintah. Ya, data ini bisa dikatakan bahwa di Bengkulu ini orang lebih mudah untuk mencari sekolah negeri, ya, sekolah pemerintah, ya. Sementara yang ini adalah untuk SLB, ya. Oke, kita lanjutkan head to head comparison, ya. Jadi kita akan bandingkan sekolah
yang umum dengan sekolah yang berbasis identitas ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa data mengatakan 91% ini milik sekolah dasar umum ya. Sementara untuk madrasah ibtidaiyah ada 141 sekolah atau 9%. Data ini mengatakan bahwa orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya di SD umum dibandingkan ke madrasah ibtidaiyah. Ya, kalau kita lihat di average nasional itu ada 81, kemudian yang madrasah ibtidaiyahnya hanya 15%. Ya, artinya di Bengkulu ini orang tidak memperhatikan sekolah yang berbasis identitas, kurang lebih begitu ya. Kalau kita lihat datanya dibanding nasional. Kemudian untuk tingkatan SMP, ya, kalau kita bandingkan SMP umum dengan madrasah ibtidaiyah, kita lihat 83% ini SMP umum, kemudian 17%-nya ini milik madrasah ibtidaiyah. Ya, artinya orang lebih mudah untuk mendapatkan sekolah yang sekolah umum lah ya, dibanding dengan yang berbasis identitas. Ya, kalau kita bandingkan dengan standar nasional ini 68%, sementara di sini 83%, artinya jauh melebihi standar nasional. Kemudian untuk SMA sederajat juga sama ya. SMA sederajat itu untuk SMA ada 140 sekolah, kemudian ada 71%, kemudian yang madrasah aliyah 57% atau 29%, 57 sekolah atau 29%. Nah, ini kalau kita mapping lebih dalam lagi, kita bandingkan antara SMA, madrasah aliyah dan SMK. Ya, data ini mengatakan bahwa setelah lulus SMP, orang tua atau anak lebih cenderung masuk ke SMA umum. Kemudian pilihan kedua adalah ke SMK atau sekolah menengah kejuruan. Lalu yang terakhir pilihannya ke madrasah aliyah. Oke. Nah, di sini kita petakan lagi ya 3 sekolah atau 3 kabupaten yang memiliki jumlah sekolah terbanyak. Yang pertama adalah Bengkulu, ya mungkin ini kali ya, Bengkulu Utara. Ya, pertama adalah Bengkulu Utara, jumlahnya 373 sekolah. Yang kemudian kedua adalah Rejang Lebong, 299 sekolah. Dan yang terakhir Seluma, jumlahnya 281 sekolah ya. Ini sama dengan data yang ada di atas ini ya. Oke, kemudian kita buat lagi untuk jumlah sekolah yang jadi kabupaten atau kota yang memiliki sekolah dengan akreditasi A terbanyak ya. Yang pertama adalah Bengkulu. Bengkulu ini ada 107 sekolah. Kemudian Bengkulu Utara yang terakreditasi adalah 80, sementara Muko ini ada 50 sekolah yang terakreditasi A. Oke, yang terakhir adalah 3 kabupaten atau kota dengan kualitas sekolah terbaik ya. Jadi maksudnya begini, diukurnya adalah kabupaten dengan sekolah terbaik itu maksudnya diukurnya dari jumlah sekolah yang terakreditasi A dalam satu kabupaten atau kota dibandingkan atau dibagi dengan jumlah sekolah yang ada di kabupaten tersebut ya. Sehingga kita dapatkan untuk Bengkulu itu ada 46%, lalu ini Bengkulu Selatan 29%, dan yang terakhir adalah Kepahyang itu 21% ya. Jadi artinya begini, kalau di Bengkulu ini ya, ini Kabupaten Bengkulu ya atau Kota Bengkulu nih ya. Atau kalau di sini bilang 46% itu artinya kalau ada 10 sekolah itu kurang dari 5
yang memiliki akreditasi A. Ya, sementara di Bengkulu Selatan ini 23% itu artinya kalau ada 10 sekolah, itu jumlah yang terakreditasi A hanya 2-3 sekolah. Artinya lebih susah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A di Bengkulu Selatan dibandingkan di Bengkulu Kota ini ya. Kemudian untuk Kepahyang itu 21%, artinya dari 10 sekolah hanya ada 2 sekolah yang terakreditasi A. Ya, oke. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih dan selamat malam.